Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U23 antara Indonesia versus Turkmenistan yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini berarti Indonesia menjadi juara grup dari grup K dan lolos ke putaran final Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan di Qatar tahun depan. Dan keberhasilan ini menjadi yang pertama bagi timnas Indonesia di level U23. Karena sebelumnya timnas Indonesia U23 belum pernah lolos ke putaran final Piala Asia U23. Dan dengan demikian juga Coach Sintayong membuat sejarah dengan berhasil mengantarkan timnas Indonesia di 3 level yang berbeda ke putaran final Piala Asia, teman-teman. Karena sebelumnya juga Coach Sintayong berhasil mengantarkan timnas Indonesia senior dan juga timnas Indonesia U20 ke putaran final Piala Asia. Dan tentu itu bukanlah hal yang mudah bagi Coach Sintayong, teman-teman. Percayalah kepada saya mengatakan ini secara jujur. Saya belum pernah ketemu Coach Sintayong, saya belum pernah berkomunikasi dengan beliau ataupun dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tapi saya salut kepada beliau. Yang pertama berhasil melakukan regenerasi pemain. Karena sekarang kalau kita tadi melihat para pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia U23 sebetulnya mereka sudah layak bermain di Timnas Indonesia Senior. Jelas kita melihat ada permainan yang taktis dari Timnas Indonesia, teman-teman. Ya tapi bagi mereka yang tidak percaya atau tidak suka kepada Coach Sintayong akan terus mengatakan bahwa Coach Sintayong ini kan 0 gelar. Ya betul, saya juga tahu sejauh ini Coach Sintayong belum berhasil memberikan gelar bagi timnas Indonesia. Tapi maunya gelar di mana? Mau juara di Asia? Emangnya seberapa sering timnas Indonesia itu lolos ke putaran final Piala Asia di level manapun? Kan nggak selalu. Terus mau juaranya di mana? Di level ASEAN. Sudah ketinggalan zaman dong kita. Kalau maunya juara di level ASEAN, ya saya juga mau juara di level ASEAN. Artinya saya ingin timnas Indonesia juga bisa menjadi juara di level ASEAN. Tapi lebih dari itu, yang saya ingin dan yang selalu saya katakan bahwa saya ingin timnas Indonesia itu bisa naik ke level Asia. Kenapa kita harus terus berada di level ASEAN? Kita sudah ketinggalan sangat jauh dari Thailand dan juga Vietnam, teman-teman. Sadar atau enggak sih kalian? Kita sudah ketinggalan sangat jauh, mereka tuh sudah terbiasa bermain di level Asia. Tapi Coach Sintayong bisa menaikkan level dari timnas Indonesia ke level Asia. Artinya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia seperti menyulap timnas Indonesia yang sekarang kita melihat dipenuhi oleh pemain-pemain berbakat luar biasa. Terus apa salahnya kalau kita respect ke beliau? Apa salahnya kalau kita memberikan apresiasi kepada Coach Sintayong yang coba untuk membangun fondasi bagi timnas Indonesia? Jujur saya merinding nih. Sumpah, ini saya juga lagi keringat dingin nih. Luar biasa loh. Saya bangga banget tadi melihat permainan dari timnas Indonesia U23. Betul, menangnya juga agak gampang. Karena Turkmenistan juga bermainnya kan keras menjurus kasar. Banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi lihat dong fisik dari para pemain Indonesia. Lihat dong stamina mereka. Sampai mereka bisa mencetak gol di masa injury time. Nah, itulah perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Paham atau tidak sih kalian? Apalagi yang perlu saya jelaskan? Saya sudah capek menjelaskan ini semua. Tetap saja nanti di akun-akun sosial media akan ada yang mengatakan, udah STI out aja, 0 gelar, ngapain nih pelatih? Kalian yang mengatakan itu sadar atau tidak yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang mudah. Ngerti gak? Apa kalian pikir dia gak stres? Apa kalian pikir dia gak susah tidur? Pasti dia stres, pasti dia susah tidur. Tapi tetap dia bekerja keras untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Tapi ya udahlah, kalau tong kosong itu kan nyaring bunyinya. Jadi diamkan saja mereka yang mengatakan hal-hal yang aneh. Biarin aja.
Yang penting, Timnas Indonesia U23 sudah lolos ke Piala Asia, teman-teman. Kita perlu bersyukur. Ya, benar gak? Kita perlu bersyukur. Saya sangat senang dan saya tentunya sangat bangga melihat sekarang kita punya generasi emas. Kita punya pemain-pemain keturunan yang hebat. Lihat atau tidak kalian tadi? Lihat atau tidak tadi kalian? Permainan dari Ivar Jenner mengingatkan saya kepada Toni Kroos. Dan maaf saya tidak emosi, tapi saya menegaskan, saya menggarisbawahi lagi-lagi bahwa pentingnya pemain-pemain keturunan bagi Timnas Indonesia. Betul kan? Kalian lihat, ada sampai 4 umpan kunci yang dia berikan dan dia yang mencetak gol pertama. Itu sangat vital mencetak gol pertama. Dia menjadi jenderal lapangan tengah. Dia bisa merebut bola, dia bisa merancang sebuah serangan. Rafael Struijk tidak henti-hentinya melakukan pergerakan-pergerakan cepat. Elkan Bagot, Elkan Bagot melakukan sebuah kesalahan. Ya, bahaya banget itu di menit-menit awal. Tapi setelah itu, yang saya catat, dia melakukan 3 kali intercept yang mahal dan 2 kali blocking yang penting. Artinya memang dia juga adalah pemain yang vital di lini pertahanan kita. Terus kenapa kita harus anti pemain-pemain keturunan? Saya gak paham deh. Mereka yang anti pemain keturunan, nanti pemain lokal kita gak dapet tempat. Ya pemain lokal kenapa gak dapet tempat? Kenapa? Pasti dapet dong, asalkan ada kualitas. Jadi bukan tentang suka atau gak suka, bukan tentang pemain titipan. Ya kalau memang gak layak membela Timnas Indonesia, kenapa harus dipanggil ke Timnas Indonesia? Gak bisa seperti itu. Jadi Coach Sintayong ini memang memilih pemain-pemain yang mau berkorban. Lihat tadi di atas lapangan, mereka dihajar kiri kanan, mereka tetap bangkit kembali. Mereka tidak terpancing, justru para pemain Turkmenistan yang emosional. Saya gak paham kenapa. Gol Indonesia itu dianulir, ya udah. Padahal kan nggak offside itu kan, Arhan kan, ketika dia memberikan umpan, saya lupa ke Rafael Struijk atau juga ke Hoki Caraka yang mencetak gol. Ya udah, asisten wasit mengangkat bendera, udah lanjutin jalannya pertandingan, nggak perlu emosional ya kan. Tapi kita lihat mental dari para pemain kita sudah kuat teman-teman. Saya terharu banget, benar-benar saya lagi terharu banget. Luar biasa. Jadi kita bisa melihat sekarang nih, Timnas Indonesia ini berada di track yang benar. Jadi sekarang kita sudah punya generasi emas yang perlu kita jaga. Maka itu penting juga nanti bagi para pemain lainnya untuk bisa bermain di luar negeri. Betul kan? Kita lihat pemain-pemain yang bermain di luar negeri beda sekarang. Permainan mereka, fisik mereka semakin kuat. So, sekarang saya juga ingin dong membahas jalannya pertandingan ya. Tadi kan sudah saya menjelaskan dan menegaskan tentang Coach Sintayong dan juga keberhasilan dia mengubah Timnas Indonesia, membangun fondasi yang kuat dan juga pentingnya pemain-pemain keturunan. Nah, yang menarik bagi saya bahwa dari starting lineup, Coach Sintayong melakukan 2 perubahan. Komang Teguh dimainkan dari awal menggantikan Witan Sulaiman dan Hoki Caraka yang dimainkan dari awal menggantikan Ramadan Sananta. Formasinya berubah menjadi 3-5-2. Ini menarik banget. Artinya Coach Sintayong paham harus ada banyak pemain di tengah, tapi dia paham juga bahwa formasi ini harus berubah ke formasi 5-3-2 ketika bertahan supaya menyulitkan para pemain Turkmenistan melakukan pergerakan individu dari mana? Dari sektor sayap, seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini. Maka itu para pemain Turkmenistan nggak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Kalau dari hitungan saya hanya 1 karena kesalahan dari Elkan Bagot itu. Udah, nggak bisa masuk mereka ke ruang pertahanan kita. Mereka press, para pemain kita counter press, bagus kan, kuat kan. Dan itu dia, di babak pertama mereka mendapatkan 1 peluang dan Indonesia mendapatkan beberapa peluang. Ya itu harusnya gol, tapi gak dikasih gol, aneh juga ya, padahal ini sudah level Asia. Padahal kalau saya gak perlu melihat tayangan ulang, saya sudah lihat Arhan itu sebenarnya gak offside. Tapi ya udahlah, yang penting Indonesia bisa menang kan. Dan kemudian Rafael Struijk ya, hampir mencetak gol ketika dari lemparan ke dalam dari Pratama Arhan ya bisa diblok. Dan akhirnya Ivar Jenner bisa mencetak gol. Saya melihat juga Ivar Jenner nih umpan-umpannya gila, bener-bener. Wah gila deh, udah enak banget saya lihat umpan-umpan dia. Aduh itu dimanja tuh para pemain yang bermain di depan tuh, enak banget umpan-umpan dia. Dan yang bagusnya nih Arhan dan juga Rio Fahmi ini bisa masuk loh, cepet loh, mencari ruang, gila juga loh. Ini 2 wingback loh. Dan akhirnya Ivar Jenner bisa mencetak gol, kalau nggak salah itu Rio Fahmi yang memberikan umpannya. Nah disinilah saya selalu mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu harus benar. Jadi ketika dia melihat dia punya shooting space, dia tidak dikawal, tidak dipress, dia shooting. Dan shooting dia keras, sehingga terkena pemain dari Turkmenistan, tapi tetap menjebol gawang dari Turkmenistan. 1-0, nah itulah yang memberikan ketenangan bagi para pemain Indonesia. Di babak kedua, Indonesia lebih mendominasi jalan pertandingan, full possession di pihak kita.
Turkmenistan sama seperti di babak pertama, maunya nunggu, mau counter tapi gak jalan. Dan kita juga sempat menciptakan beberapa peluang yang berbahaya kan. Rafael Struijk lagi-lagi tuh mendapatkan peluang tapi bisa ditahan oleh penjaga gawang dari Turkmenistan. Dan beberapa tusukan dari para pemain kita cukup berbahaya, tapi memang sulit juga menciptakan peluang karena para pemain Turkmenistan itu cukup solid ya di pertahanan ya. Maka itu Ivar Jenner itu mencetak gol dari luar kotak penalti karena dia paham udah sulit untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan Turkmenistan. Tapi yang menarik, Coach Sintayong itu menarik keluar Hoki Caraka memainkan Witan. Jadi kalau menurut saya, mungkin saya salah juga, tapi formasinya ini berubah menjadi 3-4-3. Witan bermain di depan bersama Marcelino dengan Rafael Struijk. Tapi ternyata gak jalan Marcelino ini karena dia dikawal ketat ya. Akhirnya Ramadan Sananta masuk. Nah, Ramadan masuk mulai lebih berbahaya serangan dari Indonesia. Dan saya melihat beberapa kali key pass, ya, umpan kunci dari Ivar Jenner ini bagus banget sih. Dia bisa memberikan umpan tuh kepada Rio Fahmi dari free kick. Wah, sundulannya terkena Mistar. Rio Fahmi, lihat saja nih pemain ini bisa berkembang menjadi pemain yang hebat sekarang. Ya, dan Komang Teguh saya suka pemain ini, ngeyel nih pemain ya. Perlu kita pemain seperti dia di lini pertahanan. Dan kemudian ada juga sekali itu si Ivar Jenner memberikan umpan kepada Rio Fahmi, sayang crossingnya bisa dihalau. Dan kemudian itu dia gol. Kita lihat ada kerjasama antara Rio Fahmi dengan Witan, Witan dengan Raihan yang juga masuk sebagai pemain pengganti, dan Raihan bisa mengirimkan crossing yang bisa disambar oleh Pratama Arhan, membawa Indonesia meraih kemenangan dengan skor 2-0. Ini adalah skor yang memang layak bagi Indonesia karena mereka lah yang mendominasi jalannya pertandingan. Oke, walaupun Indonesia membutuhkan seri, tapi yang saya suka para pemain turun dengan mindset untuk meraih kemenangan. Jadi mereka gak takut. Ada 1-2 kali para pemain Turkmenistan itu counter, ada sekali ditutup oleh Elkan Begot, sekali lagi ditutup oleh Ivar Jenner. Jadi kita lihat permainan yang taktis membuat Indonesia meraih hasil akhir yang positif dan mereka lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Asia U23. Ya, dan tentu saya bisa tidur nyenyak ya teman-teman, walaupun kepala saya agak sakit juga karena tadi deg-degan juga saya nonton pertandingan ini, sakit kepala saya. Karena stres juga saya. Deg-degan, stres, keringet dingin, ini masih keringetan ya saya. Karena ya saya cinta timnas Indonesia teman-teman, jadi tentu saya akan selalu support timnas Indonesia. Dan ketika saya melihat ada seorang pelatih seperti Coach Sintayong yang habis-habisan coba untuk membangun sepak bola Indonesia, kenapa enggak saya support? Dan kalau memang ada kritikan yang perlu saya sampaikan, saya juga sering menyampaikan kritikan tentang Coach Sintayong, tapi kritikan berdasarkan fakta. Bukan saya tidak suka, atau bukan karena saya tidak percaya, atau bukan karena Coach Sintayong belum memberikan gelar. Tapi dia membangun sesuatu yang lebih penting lagi, yaitu dia membangun generasi emas timnas Indonesia yang akan bisa bertahan untuk 5-10 tahun ke depan teman-teman. Dan dia berhasil meningkatkan level dari Indonesia ke level Asia. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, karena saya masih terharu Indonesia bisa lolos. Dan kita support terus teman-teman timnas Indonesia di level manapun. Betul nggak? Di level senior, U23, U19, dan tentunya juga U17 yang nanti akan bermain di Piala Dunia U17. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.